saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Trisaputra. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu yang baru-baru ini, yaitu tentang Danantara. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu Danantara, dan yang kedua saya akan membahas apakah Danantara ini bisa digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kita akan membahas yang pertama, itu Danantara. Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau biasa kita singkat Danantara, adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola investasi pemerintah. Badan hukum ini disahkan pada tanggal 24 Februari tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dimana dari kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, baik positif maupun negatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang tanggapan positif. Jadi apa saja tanggapan positifnya? Yang pertama, potensi peningkatan investasi. Yang kedua, Danantara diharapkan dapat menarik investasi asing dan domestik sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, dengan pengelolaan yang profesional, Danantara dapat mengoptimalkan investasi pemerintah untuk proyek-proyek strategis. Yang kelima, pembangunan infrastruktur. Danantara dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar. Yang selanjutnya itu ada hal dengan adanya Danantara dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Ada penguatan dari badan usaha milik negara, dan Danantara dapat memperkuat pemodalan badan usaha milik negara atau BUMN sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Yang selanjutnya ada mengenai tanggapan negatifnya. Yang pertama, tentu saja adanya kekhawatiran akan korupsi. Pengelolaan dana investasi yang besar berpotensi menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparan. Selanjutnya ada dampak pada utang negara. Pembentukan Danantara dikhawatirkan akan menambah beban utang negara jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yang selanjutnya, resiko. Resiko apa? Resiko investasi yang tinggi juga dapat berdampak negatif pada keuangan negara. Dan yang terakhir itu ada kurangnya dan transparansi. Yang selanjutnya berkaitan dengan apakah ada potensi Danantara ini ada gugatan di PT UN. Jadi terkait dengan potensi gugatan ke PT UN, hal ini sangat memungkinkan. Kenapa saya bilang sangat memungkinkan? Karena PT UN adalah badan peradilan yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara. Jadi jika dalam pembentukan atau pelaksanaan kebijakan Danantara ini terdapat keputusan pejabat negara yang dianggap merugikan atau melanggar hukum atau merugikan masyarakat, maka hal tersebut dapat digugat ke PT UN. Jadi sangat mungkin Danantara ini bisa digugat ke PT UN. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tenaga pendamping profesional TPP Desa yang berencana melakukan gugatan ke PT UN karena keputusan dari Kemendes PDT yang dianggap merugikan mereka. Jadi kesimpulannya, Danantara ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Namun diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Sehingga jangan ada kebijakan-kebijakan nanti yang merugikan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut yang dapat merugikan masyarakat dan antara ini dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena terdapat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.